Hai semua, aku Andaruni Trina. Di video kali ini aku ingin cerita-cerita sambil make upan dan skincare. Ini hasil finish looknya. Mungkin nanti videonya akan dibagi-bagi menjadi beberapa part. Jadi pastikan kalian cek video lainnya ya. Selamat menyimak. Halo, aku tadi habis dulu udah pakai mist. Sekarang mau pakai skincare-nya dulu. Di sini aku mau habisin ini Probiom Skin Tonicnya Studio Tropic. Habis ini biasanya sih ini aku pakai 3-4 layer ya, tapi karena nanti aku mau pakai oil jadi aku coba 2 layer aja deh. Selanjutnya aku pengen cobain ini dari Purifera Botanicals. Dia ingredientsnya cuma squalane aja, namanya Purifera Botanicals Dry Serum. Ini serumnya oil bukan ya? Kayaknya bukan deh. Cair banget. Oil. Mau pakai lagi juga nih. Kan sekalian sambil pikiran aku pengen cerita deh. Jadi beberapa waktu lalu itu aku ada interview untuk mau masuk sekolah anakku yang gede. Terus interview juga cuma ngobrol aja sih. Ngobrol yang lebih ke seharian anak itu gimana, bukan yang interview apakah anak tersebut akan diterima atau tidak gitu ya di sekolah. Jadi kayak lebih pengen tahu anaknya itu gimana di rumahnya, biar nanti handling di sekolahnya itu kira-kira kayak gimana gitu. Sepertinya sih seperti itu ya. Kebetulan waktu itu interviewnya sama wakil prinsipalnya. Jadi beliau itu tanya apakah sudah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, terus kamar mandinya seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang terkait kemandirian anak. Di situ tuh kami tuh lega gitu ya, karena tadinya kami tuh sempat berpikir, aku sama suami aku tuh sempat berpikir kalau kami tuh kan nggak ada yang bantu gitu ya di rumah itu, mostly berduaan, ngasuh anak-anak gitu ya, ngasuh anak dan sekarang juga anak. Kami itu jadi kayak ya membiasakan anak untuk bisa mandiri gitu ya. Dan kalau saat kita lagi mengajarkan sesuatu gitu, tentang kemandirian ke anak tuh, anak ini tuh kayak cepet pahamnya gitu ya, kayak dia mengerti dia harus bisa melakukan itu sendiri, dan proses progresnya tuh juga baik gitu ya berjalannya tuh. Sampai-sampai aku tuh sempat mikir, anak kamu itu kita mau katut terlalu cepat matangnya nggak sih gitu, karena hal itu gitu ya. Tapi ternyata pada saat psikotes pun gitu ya, sebelumnya kami udah sebelum proses pendaftaran itu kami ke psikolog dulu untuk meneguhkan hati gitu ya, menentukan kira-kira baiknya ke sekolah yang seperti apa untuk anak pertama kami ini. Nah, pada saat psikotes tuh, jadi selain psikolognya melakukan tes sama anak, yang which is main gitu ya, tesnya itu berupa main, kami juga sebagai orang tua ditanya-tanya gitu ya sama psikolognya. Dan beberapa pertanyaannya itu adalah checklist kemandirian itu gitu ya, apakah anak udah bisa makan sendiri, berpakaian sendiri gitu, bahkan nyisir sendiri itu ditanyain. Jadi kayak kami itu baru tahu gitu, ternyata nyisir itu adalah suatu life skill gitu ya, yang which is karena aku dan suamiku nggak nyisir, orangnya nggak nyisiran, kami jadi nggak ngajarin itu ke anak gitu ya. Padahal itu penting juga ternyata gitu ya, untuk diajarkan ke anak biar anak bisa menyisir rambutnya sendiri. Kalau kamu dan suami gimana? Kamu tipe yang mengajak anak untuk bisa mandiri atau masih dibantu gitu ya, atau ada yang ngebantuin gitu, neni gitu kayak gitu misalnya, boleh dong sharing ya sama aku. Nah terus itu insight yang pertama, itu kelegaan kami. Satu hal lagi yang pengen aku ceritain juga, insight yang aku dapat dari interview kemarin, karena sekolah ini tuh gitu ya, termasuk sekolah yang prestige gitu ya, dia dianggap ya memang betul sih adalah sekolah mahal gitu di Bandung. Bahkan dulu tuh sempet
Kalau aku ngobrol sama circle aku gitu ya, ngobrolin sekolah tuh sempet dianggapnya tuh sekolahan ini tuh adalah sekolah mahal, ya which is true gitu ya, bener emang mahal fakta. Dan isinya itu adalah ibu-ibu sosialita, katanya sih gitu. Sampai ketika aku itu kenal sama salah satu orang tua murid yang anaknya disekolahkan di sana gitu ya. Nah, aku karena tahu gitu ya, anak beliau itu di sekolah yang mahal ini, jadi lah aku tanya-tanya. Karena yang paling aku kepo tuh adalah soal yang ibu-ibu di sana tuh sosialita gitu kan. Terus aku tanya, benar nggak sih kalau ibu-ibu di sana itu sosialita gitu ya? Ternyata jawabannya adalah tidak. Bahkan ada yang antar jemputnya itu pakai motor gitu, jadi kayak enggak kok, untuk masuk sekolah yang mahal tuh gitu ya, nggak harus orang tuanya kaya raya, nggak harus tajir melintir, tapi memang perlu disiapkan gitu biayanya. Jangan sampai memberatkan gitu ya, memberatkan orang tuanya, memberatkan keluarga orang tuanya gitu. Asal mampu itu ya nggak apa-apa banget, bukan sosialita juga untuk sekolah di sekolah mahal gitu. Karena ya memang kalau satu value, satu visi sama sekolah ya why not gitu kan ya. Dan menurut kita itu yang terbaik buat anak kita, ya kenapa enggak gitu kita spend di pendidikan setinggi itu gitu. Dan kebetulan memang aku dan suami pun adalah tipe yang ya udah concern utamanya itu di situ gitu, di pendidikan anak. Kenapa sampai berani memilih sekolah TK gitu ya, padahal TK loh gitu, masih kecil anaknya, itu udah mahal-mahal sekolahnya gitu kan. Tapi ya menurutku dengan ketenangan hati kami gitu ya, dengan percaya sekolah ini bisa menjadi fasilitator terbaik untuk anak, itu membayar apa yang udah kami tabung gitu. Untungnya juga kami sudah menabung lama, dari sekitar mau usia ini 1 tahun kami mulai menabung untuk Oka sekolah di 5 tahun ya. Jadi sekitar 4 tahunan kami menabung. Jadi kami punya keleluasaan lebih untuk memilih sekolah mana yang ingin kami ambil untuk anak kami gitu ya. Dan kami pun melihat kebutuhan anak itu seperti apa. Ini juga sama kayak kontennya Teh Ica, Anissa ST. Teh Ica ini membahas tentang tersebut. Teh Ica ini membahas tentang minder kalau nyekolahin anak di sekolah mahal gitu ya. Dan Teh Ica juga membahas hal yang mirip-mirip kayak yang udah aku bicarain tadi. Jadi menurut Teh Ica, kalau misalnya kamu sudah mempersiapkan untuk masuk ke sekolah mahal itu gitu ya, setidaknya kamu akan ada di range rata-rata gitu ya, di range average-nya gitu ya, sehingga kamu nggak akan merasa minder gitu masuk ke lingkungan itu gitu. Di average ini tuh bukan hanya soal finansial, tapi mungkin cara pikirnya gitu ya, value-value keluarga ini gitu mungkin akan kurang lebih mirip-mirip gitu sama kamu. Jadi kamu nggak akan tersisihkan gitu dari society di situ gitu ya, dari ya ibu-ibu lain yang sekolahin anaknya di situ gitu, orang tua lain yang sekolahin anaknya di situ. Kalau mungkin yang lebih tajir lagi, lebih kaya lagi, pasti ada gitu ya, Reca bilang gitu, tapi setidaknya kamu akan ada di range rata-rata gitu. Karena kamu tidak memaksakan diri gitu masuk ke sana, setidaknya kamu masih ada di range rata-rata gitu. Kayak gitu ya kata TI. Dan bener banget sih gitu ya. Aku juga awalnya nanyanya langsung ke apakah ibu-ibu di sana adalah sosialita gitu, karena aku mungkin kayak ya kehidupanku tidak seperti itu gitu. Kalau misalnya anak sekolah di sana, apakah akunya akan kuat gitu ya? Mungkin anakku nggak akan masalah gitu karena anak kan masih polos ya, tapi apakah orang tuanya akan kuat gitu ya dengan apa ya, mungkin tidak sefrekuensi. Jadi ya hal-hal kayak gitu tuh ya gimana kitanya bisa ngebawa diri juga aja sih. Dan
bener kata Ija, nggak usah minder karena kamu akan menjadi orang rata-rata setidaknya di situ gitu. Itu dia tadi sambil nunggu spraynya nyerap ya lumayan lah. Itu dia yang mau aku ceritain di video kali ini. Terima kasih banyak ya yang udah menyimak sampai akhir. Selanjutnya akan lanjut ke make up untuk 3 eye look dengan satu palet yang sama. Bahkan untuk face makeupnya juga akan menggunakan palet yang sama. So pastikan untuk cek juga video yang lainnya ya. Until next time.